Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan resmi menetapkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang profil 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan resmi menetapkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. 4 paslon tersebut diantaranya Jasri Usman dan Muhlis Jafar, Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muhsin, Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila, serta Bahrain Kasuba dan Umar Haji Soleman. Berikut profil 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertanding pada Pilkada Halmahera Selatan 2024. Jasri Usman merupakan politisi senior yang sudah tak asing lagi di kancah perpolitikan di Maluku Utara. Ia tercatat beberapa kali mengikuti kontestasi pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Jasri Usman lahir di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Halmahera Selatan, pada tanggal 28 November tahun 1970. Ia memiliki istri bernama Lili Mohdar. Sekarang ini, ia berdomisili di kota Ternate. Hijrahnya ke kota Ternate setelah lulus dari Sekolah Dasar Negeri Kusubibi pada tahun 1984. Setelah hijrah, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah Sanawiyah Al-Khairat Ternate, lulus tahun 1987. Kemudian sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri Ternate, tamat tahun 1990. Jasri tercatat sebagai alumni Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 1996. Politikus PKB ini merupakan mantan wakil wali kota Ternate, periode 2021 hingga 2025. Jasri terpilih melalui Pilkada Kota Ternate 2020, bersama Tauhid Soleman. Namun, sebelum masa jabatannya berakhir, Jasri mengundurkan diri untuk bertarung di pemilihan legislatif 2024 sebagai anggota DPR RI Dapil Maluku Utara. Dalam pencalonannya itu, ia gagal terpilih sebagai legislator. Pengunduran diri Jasri sebagai wakil wali kota Ternate juga disebut berkaitan dengan retaknya hubungan antara dirinya dan wali kota Ternate, Tauhid Soleman. Jasri Usman mulai membangun karir politiknya saat bergabung dengan Pergerakan Mahasiswa Islam, atau PMI. Ia pernah menjabat Ketua PC PMI Kota Ternate, tahun 1996 hingga 1997. Selama bermahasiswa, alumnus IAIN Alauddin Ujung Pandang itu, aktif dalam gerakan ekstra parlemen. Jasri pernah dipercayakan menjadi Ketua FSPTI KSPSI, tahun 1998 hingga 2003, dan manuver ke sayap organisasi PKB. Jasri dipercaya sebagai Ketua Garda Bangsa Kota Ternate pada 2001 hingga 2006, hingga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Maluku Utara sampai sekarang. Di samping menjadi pimpinan partai, Jasri juga tercatat sebagai Ketua Mabinda IKPMI, salah satu wadah perkumpulan alumni PMI. Pada Pilkada 2024 ini, Jasri maju sebagai calon bupati Halmahera Selatan. Ia berpasangan dengan Muhlis Jafar, mantan Ketua DPRD Halmahera Selatan. Keduanya diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Muhlis Jafar lahir di Sorong pada 23 Juni tahun 1969. Muhlis Jafar merupakan politisi Nasdem,
dan tercatat sebagai anggota DPRD Halsel selama 4 periode dengan dapil yang berbeda. Pada periode terakhir, ia jabat Ketua DPRD Halmahera Selatan. Muhlis Jafar, mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD YPK 4 Sorong, tahun 1976, dan lulus pada tahun 1982, kemudian melanjutkan sekolah pada SMP Negeri 1 Ternate, dan lulus pada tahun 1985. Selanjutnya pendidikan tingkat atas pada SMA Negeri 1 Ternate, lulus pada tahun 1988. Ia kemudian menempuh gelar S1 di Universitas Patimura pada tahun 1988, dan merampungkannya pada tahun 1996. Muhlis Jafar, pernah menjabat Ketua DPD Partai Nasdem Halsel, periode tahun 2016 hingga 2021, Ketua OKK Partai Nasdem, periode 2014 hingga 2016, anggota Partai Pelopor, tahun 2009 hingga 2014, dan Sekretaris DPC PBR, tahun 2004 hingga 2009. Ia berpasangan dengan Jasri Usman sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan 2024. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Halsel, pasangan Jasri Muhlis mengantongi nomor urut 4. Hasan Ali Bassam Kasuba, lahir di Ternate, pada 8 Agustus, tahun 1988. Ia adalah politisi PKS yang menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan, sisa masa jabatan 2023-2024, dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, periode 2020-2023. Pria yang akrab disapa Bassam ini, mengenyam pendidikan di SD Al-Khairat Ternate, Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah Kuningan, Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan, kemudian Madrasah Aliyah Al-Hikmah Jakarta. Ia mengambil pendidikan D3 di Central College Sydney, kemudian S1 Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta, dan S2 Ilmu Komunikasi dari Universitas Jayabaya. Bassam Kasuba adalah putra sulung dari mantan Bupati Halmahera Selatan 2 periode, Muhammad Kasuba, yang saat ini maju sebagai calon Gubernur Maluku Utara, tahun 2024. Saat ini, usia dari suami dari Rifaet Al-Azada itu, terbilang masih cukup muda, yaitu 36 tahun. Bassam merupakan politikus PKS, dengan menduduki jabatan Ketua Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPD PKS Halmahera Selatan. Ia juga sebelumnya tercatat pernah mengikuti kontestasi pemilihan legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara, tahun 2019, namun nasib berkata lain, ia harus menerima kekalahan. Kegagalan itu lantas tidak membuatnya patah semangat. Bassam tetap teguh melanjutkan karir sebagai seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, dengan mendampingi Usman sebagai calon wakil bupati pada Pilkada 2020. Benar saja, usaha dan kerja keras itu berbuah manis, masyarakat Halsel memberikan amanah kepada mereka untuk memimpin Halmahera Selatan, periode 2021 hingga 2025. Namun, 2 tahun 6 bulan kepemimpinan keduanya, Usman Sidik meninggal dunia. Bassam kemudian naik tahta. Dia dilantik sebagai Bupati Halmahera Selatan definitif, pada Desember tahun 2023. Kini, ia kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Selatan tahun 2024. Bassam menggandeng Helmi Umar Muhsin sebagai calon wakil bupati. Keduanya diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan Partai Hanura. Helmi Umar Muhsin, lahir di Ternate, pada 31 Januari, tahun 1968. Helmi adalah alumni SD Islamiyah 4 Ternate, yang lulus tahun 1980. Kemudian Helmi melanjutkan ke SMP Negeri 2 Kota Ternate,
dan lulus tahun 1983, serta SMA Islam Ternate, lulus tahun 1986. Untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, Helmi memilih belajar hukum Islam di Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta. Helmi memulai karir politiknya dengan menjadi Wakil Sekretaris DPW PAN Maluku Utara, Sekretaris Wantim DPD PAN Kabupaten Halmahera Selatan, Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara, dan Bendahara DPW PAN Provinsi Maluku Utara, periode tahun 2010 hingga 2013. Berbendera PAN, Helmi sukses terpilih sebagai anggota DPRD Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan pada tahun 2009. Ia kian melebarkan sayap politiknya ketika pindah ke Partai Nasdem. Sejak 2013, Helmi didaulat menjadi Ketua Bapilu DPW Nasdem Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, ia menjadi Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Maluku Utara, periode 2015 hingga 2020. Helmi juga kembali terpilih sebagai anggota DPRD Maluku Utara, tahun 2014. Ia bahkan dipercaya menjadi Sekretaris Komisi 2, dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD. Pada periode itu, Helmi juga masuk Badan Anggaran DPRD. Ketika menjabat anggota DPRD periode 2019 hingga 2024, Helmi menjadi Ketua Bapemperda DPRD, dan Sekretaris Komisi 4. Pada tahun 2020, Helmi memilih ikut kontestasi pemilihan kepala daerah, atau Pilkada Halmahera Selatan. Saat itu, Helmi mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Selatan, berpasangan dengan Laode Arfan. Dengan tagline, Halsel Humanis, Helmi dan Laode diusung Partai Nasdem dan Hanura. Keduanya melawan pasangan Usman Sidik dan Bassam Kasuba, yang diusung PKB dan PKS, serta 7 parpol lainnya. Namun saat itu, Helmi dan Laode harus mengakui kekalahan dari pasangan Usman Bassam. Setelah beberapa tahun rehat di dunia politik, Helmi kembali muncul ke publik pada Pileg 2024. Pria 56 tahun itu, mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, tapi gagal. Pada Pilkada Halsel 2024 ini, Helmi kembali mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati, mendampingi Bassam Kasuba sebagai calon bupati. Pasangan Bassam Helmi mendapat nomor urut 3, berdasarkan pengundian nomor urut, yang digelar oleh KPU Halmahera Selatan. Memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi dalam mengemban amanah, menjadi hal yang telah melekat pada sosok yang satu ini. Pemilik nama lengkap Rusihan Jafar SPD ini, merupakan salah satu politisi di Maluku Utara asal Makeang Kayoa, yang terbilang sukses dalam jenjang karirnya. Suami dari istri bernama Ramuna HS Tawari SPD itu, tercatat 2 kali menjabat anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, dan 2 kali anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Anak ketiga dari 5 bersaudara tersebut, lahir di Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, pada 6 Oktober, tahun 1977. Rusihan Jafar, atau yang biasa dipanggil Abang Cian ini, memulai jenjang pendidikannya di Sekolah Dasar Inpres Katulistiwa Kayoa sejak tahun 1982, dan lulus tahun 1987. Dirinya kemudian mengenyam pendidikan agama Islam sejak dini melalui Madrasah Sanawiyah Kayoa, dan lulus pada tahun 1993, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas, di SMA Kartini Kayoa, dan lulus pada tahun 1996, serta menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Hairun Ternate, pada tahun 2002. Dalam berorganisasi, Rusihan Jafar terbilang cukup antusias. Sejak menjadi mahasiswa dirinya aktif mengikuti berbagai bidang organisasi kemahasiswaan. Semangat berorganisasi itu pun, terus terbawa hingga selesai masa pendidikannya di perguruan tinggi, dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Maluku Utara, hingga diberi mandat menjadi Wakil Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Maluku Utara. Karir politiknya terbilang cukup cemerlang. Sejak tahun 2004,
ia memantapkan diri untuk maju sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dengan daerah pemilihan Makeang Kayoa dan terpilih untuk masa bakti periode 2004 hingga 2009. Selanjutnya Rusihan kembali dipercayakan oleh rakyat Makeang Kayoa untuk menjadi DPRD Halsel yang kedua kalinya dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan periode 2009 hingga 2014. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, putra Ngovakiaha dan Tahani itu kemudian memberanikan diri maju ke DPRD Provinsi Maluku Utara, dan akhirnya ia berhasil terpilih untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2014 hingga 2019. Semangatnya dalam memimpin sudah tak diragukan lagi. Hal itu terlihat dari keberaniannya maju mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah sebagai calon Bupati Halmahera Selatan yang berpasangan dengan Beni Parengkuang pada periode 2015 hingga 2020. Meski belum mendapat kesempatan terpilih sebagai bupati, semangat untuk mendedikasikan dirinya sebagai bagian dari pengayom masyarakat tidak kemudian menjadi surut. Tahun 2019, Rusihan kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara kedua kalinya, untuk masa jabatan 2019 hingga 2024. Di DPRD Maluku Utara, Rusihan dipercayakan menjadi Ketua Komisi 3, komisi yang banyak mengurus masalah infrastruktur. Meski berada di DPRD, Rusihan merasa banyak problem daerah yang belum bisa dituntaskan. Sebab eksekusi dari kebijakan tersebut ada di pemerintah, dalam hal ini kepala daerah. Inilah yang mendorong Rusihan maju bertarung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, periode 2024 hingga 2029. Dengan menggandeng Muhtar Sumaila sebagai calon wakil bupatinya, Rusihan sudah menyiapkan sejumlah program strategis, jika diamanahkan masyarakat menjadi bupati nanti. Program utamanya adalah pembangunan infrastruktur daerah kepulauan, seperti Jalan Lingkar Pulau Makeang, Jalan Lingkar Obi, Pulau Botang Lomang dan sebagainya. Di samping itu, Rusihan juga akan menata birokrasi yang bersih dan transparan. Pasangan Rusihan dan Muhtar diusung oleh Partai Perindo, PSI, PAN, dan PDI Perjuangan. Keduanya mendapat nomor urut 2, berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar oleh KPU Halmahera Selatan. Figur yang satu ini tidak asing lagi bagi masyarakat di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan masyarakat. Muhtar Sumaila, atau yang akrab dipanggil Ota ini, lahir di Madapolo, pada 22 Juli, tahun 1978. Ia memiliki istri bernama Nurlela Musa Karayeng, dan mereka memiliki 3 orang anak. Ota adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara, dari pasangan suami istri Sumaila Odebea, dan Jena Dano Umar Alting. Diketahui, Ota memiliki hubungan darah dengan keluarga besar Kesultanan Tidore, dari ibunya Jena Dano Umar Alting. Ota menamatkan pendidikan sekolah dasar hingga SMA di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Ia berkuliah di Universitas Terbuka, pada tahun 2018, dan selesai tahun 2023. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, Ota terpilih sebagai anggota DPRD Halsel untuk masa jabatan 2019 hingga 2024. Sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, Ota banyak melibatkan diri dalam setiap kegiatan pembangunan di Kecamatan Obi Utara dengan menggunakan fasilitas pribadi. Dilansir nuansamalut.com, sejak tahun 2004, Ota mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau PKBM Bahari. Lembaga pendidikan non-formal ini didirikan untuk memberikan kesempatan bagi semua masyarakat, agar dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan status sosial, budaya, dan agama. PKBM Bahari yang didirikannya ini, untuk menangani paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Hingga pada tahun 2011, Muhtar menyerahkan PKBM ini untuk dilanjutkan sahabatnya, Iwan Maswara.
Dari dunia pendidikan, Muchtar lalu menekuni dunia usaha. Di dunia usaha, Muchtar tak pernah terpikirkan untuk terjun ke dunia politik. Kala itu, ia menyempatkan waktunya pulang ke kampung halaman. Di sana, Muchtar menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan dari segala aspek, salah satunya akses jalan. Hati Muchtar tak tega dan berjanji bila Allah melebihkan rezekinya, maka dia sisihkan untuk membangun jalan tersebut. Siapa sangka, usaha yang ia tekuni sukses. Pada tahun 2016, Muchtar kemudian berdiskusi dengan pemerintah desa setempat untuk menyelesaikan problem yang sangat kompleks itu, terutama jalan. Pada tahun itu, jangankan sepeda motor yang jalan, gerobak saja susah. Sebab jalan yang ditimbun menggunakan batu karang. Sangat memprihatinkan, tutur Ota, Sabtu, 28 September. Setelah berdiskusi dengan pemerintah desa, dan disepakati pemerintah desa menanggung bahan bakar minyak, Muchtar lalu memobilisasi alat berat ke desa Madapolo. Akses jalan yang dibangun itu berupa sirtu, mulai dari Madapolo Timur sepanjang 1.700 meter, kemudian di Madapolo sepanjang 1.500 meter, dan Madapolo Barat sepanjang 3.000 meter. Pembangunan jalan ini terus berlanjut sejak tahun 2016 hingga 2018. Sebab masih banyak warga sekitar Madapolo yang akses jalannya belum tersentuh. Kebetulan pada tahun itu, dia menangani jalan produksi sepanjang 3.000 meter lebih, menuju perkebunan warga. Jalan sirtu yang dibangun itu mulai dari akses jalan menuju perkuburan, hingga beberapa titik jalan yang belum tersentuh. Dari kepeduliannya terhadap warga kampung, Muchtar pun diminta masyarakat untuk maju dalam pemilihan DPRD. Di benak Muchtar, tak ada keinginan sama sekali untuk masuk dunia politik. Sebab dia ingin mengembangkan dunia usahanya. Bagi Muchtar, dunia usaha adalah pasti. Politik bagi dia saat itu, masih samar-samar. Namun dorongan kuat dari warga di kampungnya, ia pun membulatkan tekadnya terjun ke dunia politik. Saya masih ingat satu pepatah yang disampaikan orang tua di kampung, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Pepatah ini yang kemudian mengubah sikap saya untuk terjun ke dunia politik, ujarnya. Pada tahun 2018, Muchtar ditawarkan bergabung di Partai Amanat Nasional dan dipercayakan sebagai Ketua Bapilu. Di sini ia belajar apa itu politik. Pada tahun 2019, menjelang pemilihan DPRD, Muchtar diminta oleh ketua partainya untuk mengkoordinir Zona 4 OBI sebagai calon legislatif. Awalnya ia tak serius, namun dorongan dan pertimbangan teman-teman, akhirnya membulatkan tekadnya. Muchtar kemudian balik ke kampung mengumpulkan keluarga dan warga, untuk meminta doa restu. Ada satu hal yang membuat tekadnya maju dalam pemilihan DPRD, yaitu kondisi di Kepulauan Obi yang sangat memprihatinkan. Pada waktu itu juga, Kepala Desa Mano datang, dan memintanya untuk membantu pembangunan jalan penghubung desa mereka, dan jalan tani. Pada tahun 2019, sebelum pemilihan DPRD, Muchtar lalu memobilisasi alat berat ke desa Mano, untuk membangun akses jalan sepanjang 7.000 meter, yang terdiri dari akses jalan desa Mano ke Loleo, sepanjang 5.400 meter, dan sisanya dari desa menuju gunung. Berkat kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap warga, membuat Muchtar Sumaila terpilih sebagai anggota DPRD Halmahera Selatan, periode 2019 hingga 2024, dengan perolehan suara terbanyak, khususnya di daerah pemilihan 4, Kepulauan Obi. Ota kala itu, memperoleh suara sebanyak 1.384 suara, bagi pendatang baru, ini adalah capaian luar biasa. Ota dianggap mampu mengalahkan calon anggota DPRD lainnya pada daerah pemilihan di Pulau Obi, termasuk anggota DPRD aktif, yang ikut mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Halsel. Bahkan perolehan suara terbanyak dari seluruh anggota DPRD Halsel yang terpilih. Sebelum dilantik sebagai anggota DPRD Halmahera Selatan, Ota kembali didatangi pemerintah desa di 4 desa di Obi Barat. Mereka memintanya untuk sharing anggaran, pembangunan jalan penghubung antar desa sepanjang 12.000 meter. 12.000 meter ini, jika menggunakan anggaran APBD, maka nilainya mencapai 12 miliar. Muchtar dan 4 pemerintah desa itu, bersepakat untuk sharing anggaran, di mana 4 pemerintah desa ini, menyiapkan anggaran 350 juta masing-masing desa. Alhamdulillah 4 bulan sebelum saya dilantik menjadi DPRD, jalan tersebut sudah dituntaskan, katanya.
Setelah berjalan 2 tahun menjadi wakil rakyat, Muchtar kembali menerima permintaan dari warga Desa Galala untuk membangun jalan sepanjang 13.000 meter. Desa Galala yang terbagi menjadi 2 desa itu, masing-masing menanggung 350 juta, sehingga total 700 juta. Sementara sisanya, ditanggung oleh Muchtar. 700 juta ini jika kita kalkulasikan, maka biaya sewa alat berat saja tidak cukup. Namun ini adalah warga saya, apalagi Desa Galala, merupakan bagian dari kampung halaman, maka saya bertekad membangun. Dan alhamdulillah kurang lebih 9 bulan, jalan tersebut sudah selesai, ucapnya. Namun, ada satu permasalahan di Desa Galala yang belum terselesaikan, yakni jembatan penghubung. Saat itu Muchtar memiliki keterbatasan anggaran, sehingga hanya membangun jembatan darurat menggunakan batang kelapa. Jembatan itu hanya digunakan sampai setahun, lalu putus. Dia pun berjanji apabila terpilih nanti, maka jembatan tersebut akan dituntaskan. Jadi insya Allah kalau rakyat memberikan amanah kepada saya dan Pak Rusihan, kami berkomitmen meningkatkan status jalan yang sudah dibangun ini. Dari jalan tanah, jalan sirtu, akan ditingkatkan, minimal jalan lapen, tukasnya. Bahrain Kasubah, lahir di Bibinoy, pada 29 Januari, tahun 1967. Bahrain merupakan keponakan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasubah, serta mantan Bupati Halmahera Selatan 2 periode, Muhammad Kasubah. Bahrain masih sepupu dengan Bassam Kasubah, yang juga maju sebagai calon Bupati Halsel 2024. Suami dari Nur Laila Muhammad itu, memulai pendidikannya di Sekolah Dasar SD Negeri Bibinoy, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Ternate, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Islam Ternate. Kemudian ia menempuh gelar S1 di IKIP Taman Siswa Yogyakarta, dan menyelesaikan studi S2 di STAIN Ternate. Dalam berorganisasi, Bahrain Kasubah pernah menjadi Ketua Forum Pengajian Maluku Utara di Yogyakarta, Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Indonesia, Ketua DPD PKS Kabupaten Halmahera Selatan, Ketua Persi Halsel, dan Ketua DPK PKPI Halmahera Selatan, tahun 2018 hingga 2023. Pada Pilkada Halsel 2015, Bahrain mencalonkan diri sebagai calon bupati. Ia berpasangan dengan Iswan Hashim, dan mendapatkan nomor urut 4. Pasangan Bahrain Hashim, diusung PKS dan Partai Hanura. Sebagaimana diketahui hasil pilkada yang dilakukan 9 Desember 2015 di Halmahera Selatan, hanya berselisih 18 suara. Pasangan Ahmad Jaya Lamusu, mendapatkan 43.017 suara, dan pasangan Bahrain Kasubah Iswan Hashim, mendapatkan 42.999 suara. Tak terima karena menganggap ada kecurangan, pasangan Bahrain Iswan lalu mengajukan gugatan ke MK. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perkara perselisihan Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah putusan perdana MK yang mengabulkan gugatan pemohon dalam menangani perkara perselisihan hasil Pilkada serentak 2015. MK memerintahkan agar KPU menggelar Pilkada ulang di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam pemungutan suara ulang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasubah Iswan Hashim, keluar sebagai pemenang Pilkada Halsel. Keduanya mendapatkan suara terbanyak 43.608 suara dalam pemungutan suara ulang, yang digelar pada tanggal 19 Maret. Pada tanggal 23 Mei 2016, Bahrain Kasubah dan Iswan Hashim, resmi dilantik untuk memimpin Kabupaten Halmahera Selatan, periode 2016 hingga 2021. Pada Pilkada Halsel 2020, Bahrain kembali mencalonkan diri untuk periode kedua, namun gagal bertarung, lantaran tidak memperoleh rekomendasi partai pendukung, padahal dirinya adalah incumbent saat itu. Bahrain juga tercatat 2 kali menjabat DPRD Halsel, dan 1 kali DPRD Maluku Utara,
Dapil 4 Halmahera Selatan. Pada periode 2009 hingga 2014, Bahrain menjabat sebagai Ketua DPRD Halmahera Selatan. Kala itu, Bahrain masih menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera, atau PKS. Keberadaan Bahrain di PKS terbilang cukup lama, yaitu mulai dari tahun 2003 hingga 2018. Bahrain lalu pindah ke Partai Keadilan Persatuan Indonesia, atau PKPI, pada tahun 2018. Hengkangnya Bahrain dari PKS, lantaran tidak mendukung petinggi PKS, Muhammad Kasuba, sebagai calon gubernur Maluku Utara di Pilgub 2018. Bahrain sempat dekat dengan Partai Gerindra. Kedekatannya dengan partai besutan Prabowo Subianto tersebut, sejak Gerindra merekomendasikannya sebagai calon bupati di Pilkada 2020. Namun, di detik-detik terakhir, petahana bakal calon bupati itu gagal menjadi peserta calon Pilkada 2020 di Halmahera Selatan, disebabkan karena jumlah dukungan partai politik yang menjadi syarat untuk mendaftar di KPUD Halmahera Selatan tak bisa dipenuhi. Jumlah dukungan yang harus dipenuhi ditentukan syarat minimalnya sebanyak 6 kursi di DPRD Halmahera Selatan. Sementara, jumlah kursi dukungan partai yang diraih oleh paslon petahana itu hanya 3 kursi milik Partai Gerindra. 3 kursi tambahan yang digadang-gadang paslon ini justru beralih saat detik-detik terakhir ke paslon kandidat lain. 3 kursi itu dari Partai Berkarya 1 dan PKPI 2 kursi. Setelah gagal mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Selatan tahun 2020, Bahrain memilih bergabung dengan PDI Perjuangan. Kini, Bahrain kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Halmahera Selatan tahun 2024. Ia berpasangan dengan Umar Haji Soleman, Wakil Ketua DPRD Halsel saat ini, yang juga adalah politisi Partai Golkar. Meski sudah menjadi kader PDIP, namun Bahrain tidak didukung partai berlambang banteng tersebut untuk maju pada Pilkada Halsel 2024. Sebab Partai PDIP lebih memilih mendukung pasangan Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila. Umar Haji Soleman adalah politisi Partai Golkar yang saat ini jabat Wakil Ketua 1 DPRD Halsel. Pria kelahiran Tidore pada 15 Juni 1972 ini menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Soasio, SMP Negeri 1 Ternate, dan SMA Negeri 2 Ternate. Lelaki yang akrab disapa Umar Babang Raya itu merupakan anggota DPRD Halmahera Selatan 2 periode, yakni 2014 hingga 2019, dan 2019 hingga 2024. Selain sebagai politisi, ia dikenal sebagai pengusaha sukses di Bumi Saruma. Dia juga jabat Ketua DPD Golkar Halsel 3 periode, yaitu periode tahun 2012 hingga 2015, periode tahun 2015 hingga 2020, dan periode tahun 2020 hingga 2025. Sebelumnya, Umar Haji Soleman jabat Bendahara Partai Golkar Kecamatan Bacan Timur, periode 2002 hingga 2003, dan Bendahara Partai Golkar Kabupaten Halmahera Selatan, tahun 2010 hingga 2011. Ia berpasangan dengan Bahrain Kasuba dan mendapatkan nomor urut 1. Pasangan Bahrain Umar diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Gelora.